Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musallian ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, satu hal yang penting terkait dengan persoalan agama saat ini yaitu menyelenggarakan sholat Jumat dalam 2 shift atau lebih. Kenapa persoalan itu muncul? Persoalan itu muncul karena pada era wabah COVID-19 ini kapasitas masjid yang dalam keadaan normal kadang ada yang sampai halaman masjid, sementara dalam keadaan pandemi kita harus menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak saling menularkan virus corona kepada masing-masing kaum muslimin. Nah, sekarang bagaimana hukum penyelenggaraan sholat Jumat dengan shift itu? Kita tahu bahwa dalam keadaan normal sholat itu sebaiknya dilaksanakan pada awal waktunya. Kalau digunakan 2 shift atau lebih, berarti shift yang pertama dan shift yang kedua tidak mendapatkan pahala sholat awal waktu. Terkait dengan sholat awal waktu ini dapat kita lihat dalam beberapa hadis sebagaimana dapat Anda lihat di layar sebelah kanan ya. Saya tidak sendirian, ada seorang yang akan membacakan. Coba yang pertama ya, yaitu Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ya, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amal yang mana yang paling utama? Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu fi awwali waktiha, yaitu sholat pada awal waktunya, ya. Nah, kemudian sahabat bertanya lagi, Ibnu Mas'ud itu bertanya lagi, kemudian apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan birrul walidaini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, pada saat ini mungkin anak-anak berbeda dengan anak-anak zaman dahulu ya. Sekarang ini karena anak-anak itu banyak yang main game sehingga berani melawan kepada orang tua, sudah tidak birrul walidaini lagi. Nah, amal yang paling baik adalah birrul walidain. Nah, lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa lagi? Lalu Nabi mengatakan al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Itu sudah sangat jelas. Nah, sekarang dalam sholat Jumat juga seperti itu, ya. Ya, yang utama itu adalah yang paling
awal datang ke masjid. Hal ini sesuai dengan hadis ya. Manigtasala yaumal jum'ati, manigtasala siapa yang mandi yaumal jum'ati pada hari Jumat, guslal janabati seperti mandi junub ya. Tsumma roha kemudian dia pergi maksudnya pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Fakaan nama maka seolah-olah dia itu koroba badanatan ya, kurban dengan seekor unta. Nih yang paling duluan pergi ke masjid itu pada hari Jumat itu seolah-olah kurban dengan seekor unta gitu. Selanjutnya waman roha pisaatis saniyati, barang siapa yang pergi ya pada saat yang kedua ya, atau kalau di barisan masuk barisan yang kedua, pakaan nama maka seolah-olah dia koroba bakorotan, dia berkurban sapi ya. Ya, itu yang kedua. Waman roha pisaatis salisa, barang siapa yang pergi pada waktu yang ketiga ya, fakaan nama maka seolah-olah dia koroba kurban ya, kabsan akrona, domba yang bertanduk. Wah, gagah domba Garut ya. Ya, waman roha, dan barang siapa pergi ke tempat Jumat pisaatil robiah pada hari yang pada saat yang keempat, fakaan nama koroba dujajatan, maka dia seolah-olah kurban dengan seekor ayam. Bisa gitu kurban ayam ya. Ali pernah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin kurban tapi saya tidak punya onta, tidak punya sapi, tidak punya domba, bolehkah saya kurban dengan dajajah? Maka Nabi mengatakan boleh, tapi hanya untuk kamu saja. Jadi yang lain tidak boleh ya. Anda yang kaya nggak boleh kurban dengan ayam jantan ya, walaupun ayam mahal, ayam pelung atau ayam apalagi ayam kampung gitu. Nah lalu waman roha pisaatil khomisah, barang siapa yang pergi Jumatan pada waktu yang kelima, pakaan nama koroba baidotan, maka seolah-olah dia kurban dengan satu butir telur saja ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Nah jadi utamanya sholat Jumat itu juga datang yang paling depan ya, yang paling duluan. Tetapi kalau dalam keadaan darurat ya, seperti ada uzur syar'i seperti sekarang, ada wabah corona ya, di mana kita dituntut untuk tidak berdesak-desakan di masjid, maka masjid dijadikan 2 atau 3 sip. Nah, itu menjadi sesuatu yang dibolehkan. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Nabi mengatakan ya, apabila seorang muslim atau seorang hamba ya, idza marido abdun aw safaro ya, apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan perjalanan ya, kutibalahu, maka Allah mencatat bagi dia mislu ma ya'malu, seperti di mana dia beramal dalam keadaan mukiman aw sohihan ya. Mukim itu tidak safar atau dalam keadaan tidak sakit ya, pahalanya sama. Inginnya sholat itu pada sip yang pertama ya, tetapi dalam kondisi
darurat kesehatan, ya, sholat dibagi menjadi 3 shift atau 2 shift. Nah, itu pahalanya sama dengan ketika kita dalam kondisi normal. Karena kita tidak ingin, ya, sholat Jumatnya itu pada shift kedua atau shift ketiga. Tapi tetap Allah mencatat pahalanya seperti pahala sholat yang hadir pada shift yang pertama. Ada sebuah hadis yaitu tentang dalam keadaan panas, ya, kita boleh menunda sholat sampai dalam keadaan teduh. Coba, ya, ada hadisnya itu bagaimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anda bisa lihat di layar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, idzastaddal haru, apabila sangat panas, ya, untuk sholat zuhur, ya, waktu zuhur itu sangat dalam keadaan panas karena matahari berada di atas kita. Fa'abridu bisolat, maka tunggu teduh untuk sholat. Fa inna siddatal hari, karena keadaan sangat panas itu min faihi jahanam, itu termasuk atau dari baunya jahanam, ya, panasnya neraka jahanam, begitu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini dalam keadaan panas saja pada waktu sholat zuhur, dan Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur, boleh ditunda sampai kondisinya dingin, gitu, ya. Fa'abridu bis sholat, itu dibolehkan. Nah, untuk menghindari panas saja itu boleh ditunda, apalagi untuk menghindari COVID-19. Kalau dalam bahasa usul fikih itu namanya qiyas bil aula, ya. Qiyas atau menyamakan hukum dibolehkannya menunda waktu sholat zuhur sampai kondisi dingin, ya. Di qiyas itu ilatnya, ya. Jadi menjadi sholat menunggu sholat berjamaah menjadi dua shift itu menjadi boleh dikiaskan kepada dalam kondisi panas itu, ya. Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Anda yang Jumatan dalam kondisi era new normal. Kenapa dikatakan new normal? Karena normalnya baru tidak normal sebelum adanya pandemi COVID-19. Kalau normal yang lalu kan kita sholat bebas, mau berkumpul orang banyak bebas, mau pakai masker tidak juga bebas. Nah, kalau sekarang normal, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, itu saudara sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyelenggaraan sholat Jumat dibagi ke dalam 2 shift atau lebih, ya. Nah, Ahmad Hasan itu sudah lama dia berpendapat, ya, dalam bukunya Soal Jawab membolehkan sholat dibagi ke dalam 2 shift ini, sholat Jumat ini, ya. Yang penting masih dalam waktu sholat zuhur, gitu, baik di awal, di tengah atau akhir. Kenapa? Karena kondisinya dalam keadaan darurat. Ya, juga terdapat juga ini di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Ayat itu mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian sholat itu bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Mampunya ya dibagi 2 shift, ya dibagi. Boleh tidak kalau sholatnya di lapangan, boleh sholat Jumatnya, ya, supaya waktunya sama misalnya, tetapi kemudian sholatnya di lapangan atau di aula itu silahkan, ya, itu boleh. Nanti akan kita jelaskan. Dalam hadis juga
fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Mampunya bagaimana? Sholat Jumat bisa dilaksanakan, tetapi dengan jaga jarak. Karena masjidnya sempit, maka sholat Jumatnya dibagi 2 shift. Nah itu berarti boleh. Selesai ya? Ya, saudara, kembali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.